Pemirsa, emiten pelayaran tanker PT Suci Lines Tbk akan menerbitkan sukuk ijarah senilai 134,85 miliar rupiah. Sukuk ijarah ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan sukuk berkelanjutan 1 dengan target dana 3 triliun rupiah. Sukuk ijarah ini memiliki jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi. Cicilan imbalan ijarah ditetapkan 10,72 miliar rupiah per tahun. Adapun perseroan berencana menggunakan seluruh dana hasil penawaran sukuk ijarah ini untuk memperoleh hak manfaat atas 1 unit kapal milik perusahaan anak yaitu Great Ocean Marine Limited. Selanjutnya perseroan akan menggunakan seluruh dana pembayaran SHL dari anak usaha untuk membayar sebagian pokok utang kepada perusahaan anak yaitu PT Putra Utama Line. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Di tengah ketatnya persaingan bisnis retail, PT Daya Intiguna Yasa Tbk atau Mr. DIY memilih mempertahankan strategi harga terjangkau dan memperkuat inovasi produk. Langkah ini dinilai menjadi kunci menjaga pertumbuhan kinerja sekaligus memperkuat loyalitas konsumen di tengah tekanan ekonomi. Di tengah kenaikan harga bahan baku akibat tingginya harga minyak dan pelemahan nilai tukar rupiah, Mr. DIY tetap mempertahankan harga produk agar tetap terjangkau. Strategi ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat loyalitas pelanggan dengan menawarkan produk berkualitas dengan harga yang tetap kompetitif. Selain menjaga harga, Mr. DIY juga terus menyegarkan bauran produk dan memperluas kategori perlengkapan rumah tangga, termasuk mengembangkan produk dengan merek sendiri. Menurut analis MNC Sekuritas Catherine Florencia, strategi in-house brand memberikan fleksibilitas dalam mengelola harga, biaya, dan kualitas produk, sekaligus menjaga daya saing dan volume penjualan. Kinerja Mr. DIY pun mengawali tahun 2026 dengan hasil yang positif. Pada kuartal pertama, pendapatan tumbuh 31% menjadi 2,4 triliun rupiah, sementara laba bersih naik 35,5% menjadi 307 miliar rupiah. Perusahaan juga akan membagikan dividen perdana sebesar Rp17,62 per saham setelah pemegang saham menyetujui pembagian 40% dari laba bersih tahun buku 2025. Berbagai sumber IDX Channel. PT Petrosi Tbk memperkuat implementasi praktik pertambangan hijau melalui pembangunan infrastruktur pendukung kendaraan listrik di area operasional tambang. Perseroan berharap penerapan infrastruktur tersebut dapat menciptakan operasional pertambangan yang lebih efisien, rendah emisi, dan juga berkelanjutan. Emiten jasa pertambangan PT Petrosi Tbk memperkuat implementasi praktik pertambangan hijau melalui pembangunan infrastruktur pendukung kendaraan listrik di area operasional tambang. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian sewa menyewa gardu listrik untuk pengisian daya kendaraan listrik antara Petrosi dan PT Chandra Investa Prima pada tanggal 30 Juni 2026. Infrastruktur tersebut akan digunakan untuk mendukung operasional proyek pertambangan di area pertambangan milik PT Multi Tambang Jaya Utama yang berlokasi di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Presiden Direktur Petrosi Michael mengatakan, penyediaan infrastruktur kendaraan listrik merupakan bagian dari strategi perseroan dalam mendorong praktik bisnis yang berkelanjutan, sekaligus menekan emisi karbon dari aktivitas operasional. Selain itu, Petrosi menyatakan dukungan terhadap pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik yang menjadi salah satu proyek strategis nasional. Perseroan berharap penerapan infrastruktur tersebut dapat menciptakan operasional pertambangan yang lebih efisien, rendah emisi, dan berkelanjutan. Kedepan perusahaan menilai implementasi teknologi kendaraan listrik juga akan memperkuat kontribusi terhadap para pemangku kepentingan dengan tetap mengedepankan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Berbagi sumber untuk IDX Channel. Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan menilai pasar modal Indonesia terus mengalami perbaikan di tengah dinamika yang terjadi sejak awal tahun. Ketua Dewan Komisioner OJK Friederika Widiasari Dewi mengatakan dinamika yang terjadi terhadap pasar modal Indonesia sejak bulan Januari 2026 merupakan eye-opener atau menjadi pengingat bagi pelaku jasa keuangan bagaimana satu aksi yang dibuat oleh penyedia indeks internasional bisa membuat guncangan yang dahsyat. Friederika menyebut berbagai catatan yang sebelumnya disampaikan oleh MSCI telah ditindaklanjuti oleh regulator. Sementara itu perbaikan dari sisi likuiditas masih dilakukan secara bertahap melalui koordinasi dan komunikasi intensif dengan berbagai pihak.
Ia menilai berbagai pembenahan tersebut mulai tercermin pada pergerakan pasar saham domestik. Friederika mengatakan pergerakan IHSG saat ini sudah sejalan dengan pergerakan indeks global. Kondisi tersebut berbeda dibandingkan sebelum reformasi pasar modal dilakukan ketika deviasi pergerakan pasar domestik terhadap pasar global masih cukup lebar. Meski demikian, OJK mengakui proses reformasi pasar modal masih belum selesai. Pemirsa, penyerapan tenaga kerja Amerika Serikat di sektor swasta melambat, di mana penyerapan tenaga kerja swasta di luar sektor pertanian periode Juni hanya mencapai 57 ribu. Di sisi lain, tingkat pengangguran bulan Juni turun menjadi 4,2%, namun penurunan tingkat pengangguran tersebut terjadi lantaran angkatan kerja turun ke level terendah. Penyerapan tenaga kerja Amerika Serikat di sektor swasta melambat. Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat mengumumkan penyerapan tenaga kerja swasta di luar sektor pertanian periode Juni hanya mencapai 57 ribu. Konsensus prediksi ekonom memang sudah memprediksi akan terjadi perlambatan, namun konsensus ekonom masih memprediksi penyerapan mencapai 114 ribu. Di Mei lalu penyerapan mencapai 129 ribu atau turun dibandingkan April yang sebesar 179 ribu. Di sisi lain, Amerika Serikat juga mencatat tingkat pengangguran di Juni turun menjadi 4,2% dari 4,3% di bulan sebelumnya. Konsensus analis memprediksi tingkat pengangguran bertahan di 4,3%. Hanya saja penurunan tingkat pengangguran tersebut terjadi lantaran ada 720 ribu pekerja sudah tidak lagi berstatus angkatan kerja. Alhasil tingkat partisipasi turun ke level terendah sejak Maret 2021 menjadi 61,5%. Sejumlah ekonom menilai perlambatan pertumbuhan lapangan kerja kemungkinan merupakan reaksi tertunda terhadap perang di Timur Tengah. Adapun sektor jasa profesional dan bisnis memimpin peningkatan lapangan kerja bulan lalu dengan penambahan 36.000 posisi. Pekerjaan di bidang bantuan sosial meningkat 25.000, sementara jumlah tenaga kerja di bidang kesehatan naik 22.000. Di bawah rata-rata kenaikan bulanan sebesar 38.000 selama tahun lalu. Berbagai sumber untuk IDXNO. Selanjutnya dari Bursa Global, pemirsa, Bursa Wall Street berakhir variatif pada perdagangan Kamis dengan indeks Dow Jones melonjak lebih dari 1% dan mencetak rekor penutupan tertinggi sepanjang sejarah. Penguatan tersebut ditopang oleh data ketenagakerjaan Amerika Serikat yang lebih lemah dari perkiraan sehingga meredakan kekhawatiran pasar terhadap kenaikan suku bunga The Fed dalam waktu dekat. Kami update informasinya pemirsa pada penutupan perdagangan Kamis. Indeks Dow Jones Industrial Average melesat 1,14% ke level 52.900. Indeks S&P 500 naik tipis 0,0001% ke posisi 7.800, maksud kami 483. Sedangkan indeks Nasdaq Composite melemah 0,8% menjadi 25.832. Kemudian kita bergeser ke bursa saham Eropa, pemirsa, yang mencetak rekor tertinggi baru didorong oleh kenaikan hampir di seluruh sektor yang berhasil mengimbangi tekanan pada saham terkait kecerdasan buatan. Kami update informasinya pemirsa, indeks Stoxx 600 ditutup melonjak 1,41% ke level 648,35. Indeks DAX Jerman melesat 2,16% ke level 25.580 dan indeks FTSE 100 Inggris meningkat 1,67% ke posisi 10.652.